membuat video observasi sejarah Museum Semedo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mundur Kirana, absen 2. Perkenalkan nama saya absen 11. Perkenalkan nama saya Absen absen 5. Perkenalkan nama saya Adita Musia absen 4. Teori Krieger yang dikenal dengan teori ledakan besar pertama kali disampaikan oleh Abegoje Remaides, seorang pembangsaan Belgia pada sekitar tahun 1920-an yang berkisah tentang pembentukan alam semesta. Menurutnya, teori ledakan dahsyat disebut daun dari gumpalan superatom yang terbentuk bola api kecil semakin memadat dan memanas yang kemudian meledak secara dahsyat pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Mekanisme teori ledakan dahsyat diawali gumpalan superatom berbentuk bola api kecil semakin memadat dan memanas, kemudian meledak secara dahsyat membentuk alam semesta seperti ini. Pembentukan global dunia. Bumi adalah salah satu planet dari anggota planet Gaia tata surya Bima Sakti dengan permukaan berupa panas bumi sekitar 1.200 juta tahun yang lalu. Seluruh daratan di muka bumi tergabung menjadi sumber benua bernama Pangea. Pangea terpecah menjadi benua Eurasia, saat ini menjadi Amerika Utara dan Eropa. Benua Gondwana saat ini menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia. Pada sekitar 200 juta tahun yang lalu, setelah itu benua-benua bertabrakan hanyut berpecah menjadi konfederasi yang kita lihat sekarang ini. Terbentuknya Kepulauan Nusantara. Bagian yang telah membentuk Indonesia dan juga Australia masuk ke sumber benua Gondwana. Pada 650 juta tahun yang lalu, Papua terpisah dari Australia. Sementara pulau-pulau lain Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih tergabung dalam Palestina Utara. Akibat pergeseran kulit bumi pada 306 juta tahun yang lalu, hubungan pulau ini kemudian membentuk daratan Asia. Beberapa pulau Indonesia sudah mulai terpisah dari keraton Cina. Pulau Jawa dan dimulai sejak 2,4 juta tahun yang lalu dengan posisi miring ke arah timur. Bagian barat Jawa Barat sudah menunjukkan permukaan laut, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berada di bawah air. Saat itu di Jawa Tengah baru terlihat semacam atol yang muncul dari barat ke timur yang telah setelah teratak dan menjadi pucuk-pucuk gunung Suwe dan menggunung Gendeng Utara. Out of Africa, Homo sapiens mereka keluar dari Afrika pada 1,8 juta tahun yang lalu. Di lain pihak, proses evolutif dari Homo erectus ke Homo sapiens sejauh ini juga hanya dapat dibaca dari spesimen Afrika saja. Bentuk sempurna Homo sapiens telah dihasilkan di Afrika pada 150 tahun yang lalu, yang pada saat itu pula mereka para Homo sapiens itu segera meninggalkan Afrika untuk berdiam sebagai berbagai jembatan darat tercipta selama zaman es. Puncak zaman glasier terakhir berlaku sekitar 8.000 tahun yang lalu, di mana muka air laut turun sekitar 100 meter dari permukaan laut sekarang. Menurut para ahli, selama 2 juta tahun terakhir, muka air laut telah mengalami sebanyak 4 kali lipat dan panasnya sedikitnya mencapai 80 meter dari permukaan sekarang. Sebelum Homo erectus menyebar ke berbagai belahan dunia, Homo erectus ini muncul pertama kali di Afrika. Kemudian dari Afrika, Homo erectus menyebar ke belahan dunia yang lainnya. Mereka ke Eropa, ke Asia, dan bahkan sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Homo erectus ini bermigrasi ketika lingkungan berubah.
Perubahan lingkungan ini mempengaruhi kondisi habitat dan ketersediaan sumber makanan yang membuat mereka beradaptasi. Oleh karena itu, Homo erectus mulai meninggalkan Afrika dan mencari lingkungan yang dapat memberikan mereka sumber makanan dan habitat yang nyaman. Terdapat jalur-jalur yang teridentifikasi selama Homo erectus menyebar atau bermigrasi dari asalnya, yaitu yang pertama dari Afrika ke Eropa. Homo erectus bermigrasi dari Afrika ke Eropa ini terjadi ketika Afrika dan Eropa masih menjadi satu daratan, sekitar 1,8 juta tahun yang lalu pada masa Pleistosen bawah, serta dari Afrika ke Asia dan ke Pulau Jawa. Homo erectus bermigrasi dari Afrika melalui Asia Barat, kemudian ke Asia Timur, dan ke Indonesia. Ketika menyebar atau bermigrasi, Homo erectus tidak dengan tangan kosong, tapi mereka membawa hasil kebudayaan atau alat yang kita sebut dengan artefak. Migrasi Homo erectus ini terjadi sejak ratusan juta tahun lalu. Dan bahkan sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Homo erectus ini Jalur migrasi Homo erectus di dasar laut. Implikasi dari mencairnya es kembali dengan terbentuknya jembatan darat adalah berkumpulnya situs-situs Homo erectus di paparan hidup di antara Sumatera dan Kalimantan Utara. Ketika menjadi zaman terdapat deringas raksasa yang dialiri sebagai sumber pembawa yang sangat penting jadi jalur migrasi Homo erectus ketika mereka menjejak ukuran tubuh sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Menetap terimbas sebagai indikator kehadiran Homo erectus. Sejauh ini Homo erectus hanya ditemukan di Pulau Jawa saja selama sejenis. Ketika mereka melakukan migrasi, Sumatera dan Kalimantan yang menyatu dengan Jawa, belum ada bukti fisik Homo erectus tinggal selain di Pulau Jawa. Berbagai penemuan Homo erectus di Afrika, Eropa, dan Cina menunjukkan asosiasi digital terlibat mereka sebagai produk budaya mereka. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak pertemuan Homo erectus dan kemudian matahari kuarsa di tengah kemudian ditemukan di berbagai situs yaitu Flora, Sangiran, Sragen, dan sekarangnya Jakarta dan Jawa Timur. Sumatera, Sragen, Jawa Tengah, Asia, Jawa Tengah, dan Provinsi Semedo, Jawa Tengah. Sejarah penemuan situs Semedo. Barangkali cerita tentang kehebatan situs Semedo tidak akan pernah terdengar jika tidak dikembangkan secara membahana oleh Yakri, Duman, Sunardi, dan Ansori, penduduk setempat yang pertama kali menemukan himpunan fosil-fosil vertebrata di situs ini pada Juni 2005. Temuan tersebut kemudian disambut tangan oleh Bambang Purnama dan Slamet Herianto dari LSM Gerbang Mataram dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Posisi temuan Semedo dalam lapisan tanah. Hasil penggalian telah memberikan penjelasan penting tentang lapisan pengandung temuan. Pengamatan terhadap stratigrafi di daerah penelitian menunjukkan adanya dua komponen utama perlapisan batuan, yaitu tanah ragam fauna Semedo, fauna darat. Data fauna purba yang dapat ditemukan di situs ini menunjukkan kuantitas fosil binatang vertebrata yang sangat prima dan modern karena berasal dari berbagai jenis binatang yang ditemukan secara sporadis di permukaan sedang. Sebagian besar berupa fragmen tulang panjang, fragmen tengkorak, beserta rahang dan gigi geliginya, dan juga beberapa tulang rusuk. Tingkat fossilisasi sangat sempurna sehingga menjadi berat dan terasa
Alat-alat batu di situs Semedo sejak tahun 2007 hingga kini terkumpul tidak kurang dari 400 buah. Kapak penetap merupakan salah satu peninggalan manusia tertua yang ditandai dengan adanya penguasa pangkasan pada dua sisi permukaannya. Kapak genggam, alat batu masif yang memiliki bentuk runcing dengan pangkasan pada kedua muka. Kapak parimbas, artefak ini ditandai dengan ciri pemangkasan yang hanya dilakukan pada satu sisi permukaan saja untuk menghasilkan sisi yang tajam. Morfologi alat batu. Hubungan antara teknik dan bentuk morfologi alat batu menghasilkan tipe-tipe alat batu seperti kapak parimbas dipangkas hanya pada salah satu mukanya untuk mendapatkan bagian tajamnya. Kapak penetap dipangkas di dua mukanya maupun kapak genggam pangkas pada dua muka dan menghasilkan alat batu bentuk oval atau selain itu masih terdapat tipe pahat genggam maupun pembelah dari pihak selain alat seperti juga masih terdapat alat non masif lainnya yaitu kapak parimbas, kapak genggam, alat sapi, alat